Belum ada gambaran. Jadi ada penyusunan. Kalau dari segi bahasa ada itu yang mana selalu dilakukan secara terus-menerus. Nah, ada pun kata al-muhkamah itu adalah bisa diartikan kalau secara bahasa itu hukum yang dipertimbangkan atau sesuatu pekerjaan yang memiliki kekuatan hukum. Kalau secara istilah, artinya adat muhkamah artinya kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat, dan kebiasaan tersebut bisa dijadikan suatu dasar hukum selama pekerjaan tersebut atau adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Nah, dalilnya adalah surah Al-A'raf ayat 199 yang mana jadilah pemaaf dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Maksudnya itu yang ma'ruf adalah sesuatu hal yang diketahui oleh syariat. Jadi kerjakanlah sesuatu diketahui oleh syariat yang mana pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Tapi itu syarat-syarat al-adatul muhkamah agar bisa dijadikan suatu patokan hukum. Nah, di sini syaratnya ada 4. Yang pertama, pekerjaan tersebut atau perilaku kebiasaan tersebut harus berlaku umum di dalam suatu lingkungan masyarakat. Yang kedua, konsisten berulang-ulang. Jadi kalau tidak konsisten berarti bukan adat. Kalau cuma sekali, 2 kali dilakukan itu belum bisa dikatakan adat. Berarti ini harus dilakukan secara terus-menerus dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Yang ketiga syaratnya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Nah, kalaupun itu berlaku secara umum di masyarakat, konsisten berulang dilakukan di masyarakat secara terus-menerus, tetapi bertentangan dengan syariat, maka pekerjaan tersebut atau perilaku tersebut tidak bisa dijadikan patokan hukum dan tidak bisa dimasukkan di dalam syarat al-adatul muhkamah tersebut. Nah, ada pun syarat yang keempat adalah berlaku sebelum terjadinya peristiwa hukum. Jadi peristiwa ini, adat ini sudah lama baru sampai ada suatu kejadian. Kejadiannya ini yang terakhir. Tidak bisa kejadian dulu baru diberlakukan suatu adat, karena ada kejadian ya udah dijadikan adat, itu tidak bisa. Jadi adat dulu, terus kemudian nanti ketemu suatu peristiwa dan kita bisa mengambil hukum dengan adat sebelumnya, adat yang sudah terjadi. Misalnya di dalam suatu lamaran, misalnya ada yang mau melamar dengan mahar semampunya si sang suami, semampunya si calon sang suami, semampunya si calon suami tadi. Nah, namun ternyata pihak si perempuan tidak menerima hal itu. Jadi mereka menginginkan nominal yang sangat tinggi misalnya. Ternyata misalnya nominalnya 50 juta. Akhirnya yang baru terjadi padahal di lingkungan tersebut tidak pernah ada lamaran dengan mahar 50 juta. Akhirnya yang 50 juta itu dijadikan patokan oleh keluarga-keluarga yang lain dan dijadikan itu tidak bisa. Satu kasus dulu, lalu kasus tersebut langsung dijadikan adat oleh orang lain, tidak bisa. Yang ada adalah memang dari dulu disepakati oleh masyarakat bahwa kalau misalnya S1 misalnya 50 juta katanya, kalau S2 misalnya 70 juta misalnya, memang sudah lama udah berlaku. Dan akhirnya ada satu kejadian di mana antara calon suami dan calon istri ini tidak sepakat tentang mahar, maka boleh diambil adat setempat. Contoh aplikasi adat ini, contoh lain selain mahar tadi itu ukuran nafkah istri dan anak
di mana ukuran nafkah istri dan anak itu kan memang detailnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis, harus berapa, seminggu harus berapa, sebulan harus berapa, tidak ada detailnya. Nah, sehingga pemberian ukuran nafkah istri dan anak itu dilihat dari kemampuan suami, kebiasaan suami dapatnya berapa, atau kebiasaan setempat harus ngasih anak istri itu berapa, itu boleh. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah cara melaksanakan akad jual beli. Nah, akad jual beli itu biasanya kita mengatakan terima kasih, selesai. Tapi kalau seandainya di tempat tersebut harus beli barang ini dengan harga segini kebiasaannya, maka ucapan terima kasih itu tidak bisa dijadikan adat. Jadi kita harus lihat kebiasaan orang setempat jual belinya pakai apa, seperti apa, maka itu yang kita gunakan. Kesimpulannya adalah adat kebiasaan bisa menjadi suatu sumber hukum selama itu tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Dan hal ini menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya fleksibel terhadap realitas masyarakat ini tidak akan berubah. Untuk sementara itu dulu materi yang saya sampaikan, dan kita lanjutkan dengan materi presentasi dengan materi yang sudah saya berikan di pertemuan pertama kemarin. Yang bertugas presentasi akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah dengan judul Al-Adab Muhakamat. Silakan untuk bertanya. Bagaimana jika di sebuah daerah menggunakan akad jual beli dengan berterima kasih? Apakah sah akad jual beli tersebut? Baik, terima kasih. Saja pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.